Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak ada unsur kemudian penyembahan terhadap makhluk. Semuanya menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan yang Anda lakukan. Menyembah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada muridnya berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus tersebut. Nah, makanya implementasinya kemudian adalah sujud. Sujud dalam beribadah adalah bukti ketaatan manusia tersebut kepada pencipta yang benar. Tapi kalau cuma salto-salto, jingkrak-jingkrak, ya, salto sana, salto sini, joget ke sana kemari, tabrak-tabrakan dan seterusnya, ini prosesi apa? Sedangkan yang dipercontohkan kemudian oleh para nabi sujud. Bahkan Tuhan mengatakan Yesaya 66:23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud. Jadi syaratnya sujud dulu. Syaratnya sujud dulu. Nah, setelah sujud, lihat, dia sujud kepada siapa? Rabbus samawati wal ard. Sujud menghadap kepada pencipta langit dan bumi sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, kalau Kristen tidak sujud, sujud aja kagak, apalagi yang lain. Iblis sujud gak? Enggak. Orang Kristen sujud gak? Enggak. Para nabi sujud gak? Sujud. Nah, umat Islam sujud gak? Sujud. Kami menemukan keadaan kami mengikuti para nabi, dan kami menemukan Kristen mengikuti para setan. Itu fakta, itu real. Itu real. Tak ada yang bisa mengatakan, oh itu cuma bualan. Tidak, itu fakta, itu real. Coba aja saudara-saudara Kristen ke gereja sujud. Kalau tidak bengkak jidatnya karena ketabrak pintu, apa? Kursi. Kursi ada di depan, sujudlah di situ kalau tidak bengkak jidat. Sedangkan rumah ibadahnya orang Yahudi, rumah ibadahnya umat Islam, memang dipersiapkan untuk sujud kepada pencipta langit dan bumi. Kalian menghadap kemana ibadah? Ibadah kalian peruntukkan kepada siapa? Sedangkan ibadah seperti itu tidak pernah dipercontohkan kemudian oleh para nabi. Sekira begitu, Bung. Mohon maaf kalau kepanjangan, silakan. Iya, saya tahu. Oke, terima kasih teman-teman, harus memberikan apresiasi. Saya tahu Bang Juma itu narasinya panjang, saya tahu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sudah saya katakan tadi, sujud boleh-boleh saja. Tetapi para nabi terdahulu, mereka tidak menjadikan batu sebagai kiblat mereka untuk sujud. Maka saya berharap kepada teman-teman yang memiliki akal ya, jangan sampai salah sujud. Karena nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat untuk dijadikan sujud. Enggak ya, teman-teman, jangan salah ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Jadi Yesus ini dalam pengajarannya itu sangat luar biasa. Beliau mempertegas tentang ajaran-ajaran palsu yang berasal dari iblis ini. Dia ini sudah mengantisipasi supaya apa? Supaya penyesatan-penyesatan ini jangan sampai terjadi lagi, sama seperti di zamannya Nabi Elia. Jadi Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya dan memperingati mereka bahwasan akan ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan yang berasal dari iblis. Di dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Putri Sion, di mute Putri Sion. Kenapa nih? Bentar, sorry, kebuka. Oke, Sion di mute dulu Dinda. Ya, nanti bisa dibantu juga ya, mau berpendapat apa gimana Sion ya. Silakan, lanjut Pak Prof. Jadi Yesus itu sudah memperingati kepada murid-muridnya bahwasan akan ada nabi palsu yang akan mengajarkan kesesatan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran mengklaim setiap umat itu memiliki kiblat. Apa buktinya? Kita lihat. Kejadian 28 misalnya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Lalu batu itu didirikan untuk menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya lah menjadi tugu. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Kejadian 31, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Kejadian 35. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah mempercontohkan, kemudian mereka menyembah, di depan mereka itu ada tugu batu. Kita lihat di dalam Yosua 5. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ini jelas. Begitu juga Nabi Lot di dalam Kejadian 19, beliau juga sujud menghadap ke bangunan. Dia jelas itu mengatakan itu bait suci, bait Allah. Begitu juga Nabi Harun, bilangan 20, Harun dan juga Musa melakukan sujud di dalam bait suci. Di bait suci itu sudah jelas ada batu. Lalu apa kaitannya dengan batu ini? Kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Lalu terkait dengan batu, di dalam kitab Yesaya 6 nomor 67, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yaitu batu berupa batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Batu, 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 dan batu. Itu hanya alat pemersatu sujud, tempat sujud. Yang disembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu hanya prosesi ibadah. Sebagaimana nabi-nabi yang saya ceritakan kepada saudara, bahwa mereka semuanya menggunakan batu tugu dalam beribadah. Itu yang kami lakukan. Ada Ka'bah bagi kami umat Islam. Ada tembok ratapan bagi saudara-saudara Yahudi. Kristen, mari kita lihat. Di dalam Imamat 17 nomor 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kemudian Imamat 17 nomor 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang-orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan, darah makhluk apapun jangan kamu minum, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakan darahnya, atau memakan darah, atau meminum darah, haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Sedangkan di dalam pengajaran Markus, murid Paulus, di situ dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang.
minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini ajaran siapa? Makan daging, minum darah, ini ajaran siapa? Sementara ajaran Nabi Musa, darah itu nyawa segala makhluk. Sebab itu aku Tuhan berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Darah makhluk apapun jangan kamu makan. Sedangkan Yesus itu adalah makhluk. 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus adalah makhluk. Berarti darahnya Yesus jangan kalian minum, jangan kalian makan. Nah, kami diperintahkan sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi dilarang minum darah, kalian minum darah. Darah Tuhan lagi. Ya, saya kira begitu Saudara Dr. Jackie. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Demikian. Masya Allah. Putri Sion, bisa ditambahkan ajaran para nabi sujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panapo. Oh ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Inspirasi. Silakan ditanggapi Mbak Putri Sion. Ajaran para nabi sujud, kenapa ajaran Kristen jingkrak-jingkrak? Silakan Putri Sion ditanggapi. Aku izin turun ya teman-teman ya. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Aku nyimak dari bawah, kebetulan ada tamu soalnya ini, ya. Iya, iya. Izin ya, Bang Juma. Iya, Bang. Oke. Sehat terus. Nanti naik kedua udah syahadat ya, udah syahadu ya. Silakan Putri Sion. Aduh, kebagiannya yang jingkrak-jingkrak pertanyaannya, weh. Ya kalau masalahnya untuk bernyanyi dan bernari, ya dia mulai ini agak nyambung lah. Jadi kalau masalahnya sujud atau tidak sujud itu lihat aja, kalau berseliweran ada Kristen Ortodok itu justru mereka memperlihatkan ya bagaimana Kristen itu sujud gitu, dia kepada Tuhan itu mereka lakukan gitu. Lanjut. Kedengeran gak sih suaranya? Putus. Coba. Selamat siang. Sebentar, aku pindah dulu bentar. Oke, cari posisi dulu yang baik. Oke, selamat siang. Injil kebenaran. Protestan Iya, apa Katolik? Protestan, Bang. Ya, suaranya agak kencang dikit, Bang. Protestan, Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ajaran siapa pengikut iblis? Ini agak-agak gimana ya? Agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iblis versi Islam dengan iblis versi Kristen berbeda. Makanya susah. Ya, silakan. Ya, maksudnya iblis di Kristen gondrong atau iblis gimana gitu loh? Kok beda iblis? Perasaan iblis Islam sama di aja. dalam iblis di dalam Islam ada iblis yang jin Islam, ada juga iblis yang ciptaan Allah, memang dia diciptakan untuk menyesatkan karena sama produknya sama-sama menyesatkan, Allah juga menyesatkan. Kalau di dalam Kristen iblis itu memang memberontak karena dia ingin menjadi raja, ingin disembah. Itu bedanya. Jadi poinnya, Jadi bingungnya di sini. Ajaran siapa pengikut iblis? Ini masalahnya. Iblis dalam Islam, ya Allah menciptakan iblis sama produknya, sama-sama menyesatkan. Lalu yang kedua, juga ada juga jin Islam. Nah, di dalam Kristen kalau namanya iblis pemberontak, tidak ada yang namanya iblis itu yang itu apa? Ajarannya sama dengan Yesus. Gitu dia. Hukum di dalam iblis itu dusta, hukumnya Yesus kasih. Jadi udah berbeda gitu loh. Ini yang apa sih ini? Aduh, Oke. nggak paham gitu. Oke, berarti saya tangkap tadi tentang iblisnya berbeda gitu ya. Nah, Iya. cuman bagaimana bisa membedakan antara iblis yang baik dengan iblis yang
tidak baik gitu loh. Agak-agak aneh ini, agak aneh. Bisa membedakan Iya, iblis karena saja, nggak gini tahu bang. iblis. Di dalam Islam diceritakan iblis itu diciptakan untuk menyesatkan manusia. Allah juga menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Baru ada juga rupanya jin Islam. Lah, saya pun bingung. Lalu kalau di dalam Kristen, dia iblis ini adalah malaikat yang memberontak karena aku ingin menyamai yang maha tinggi katanya. Ingin juga dia mengatasi ketinggian awan-awan. Ingin duduk di tempat yang paling jauh. Itu Yesaya 14. Karena itulah dia dicampakkan. Itulah makanya beda. Ya, aku mau bilang ajaran mana yang menyembah iblis? Ya kalau menurut Islam, iblisnya Islam cemana? Iblisnya Kristen bagaimana? Jadi bingung jadinya gitu. Oke, dapat baik. banyak. Silakan, Dek. Silakan. Jadi iblis itu kejahatan. Ya, iblis itu sang jahat yang mengajak kepada kejahatan. Di Kristen juga begitu. Ya namanya Ayatnya iblis mana, itu Bang? Yesaya 45 nomor Itu Yesaya, jangan cerita Yesaya, Abang cerita Al-Qur'an, Bang. Al-Quran sudah menjelaskan. Mana ayatnya iblis itu sang jahat? Coba tuh. Anda boleh diam dulu nggak, Bang? Ya saya mau nggak usah ceritakan apa Bang, biar saya kalau lari dari topik saya nggak mau Bang gitu. Iya, Dia turun. tidak mau. Kamu Dia turun, tidak kamu mau turun. karena dia penyembah iblis. Kamu turun karena Kristen itu pengikut setan, iblis. Mulai Mau saya menghujat. jelaskan? Mau saya buktikan kepada saudara? Ya buktikan. Oke, baik. Anda mengutip Yesaya 14. Ya. Yesaya 14 itu iblisnya disebut bintang timur. Bukan. Yang datang kepada Bukan. diam dulu. Bukan. Diam. Yesaya 14 Bintang timur. Bukan. Yesaya 14. Yesaya 14. Mampus. Ngotot tapi bahlul. Maka tidak mau mendengar. Ngotot Tak tapi sepakat. bahlul. Saya jelaskan sama Anda ya. Yesaya 14 jelas sekali dikatakan bahwa iblis di sana mengaku sebagai bintang timur, bintang fajar. Lalu yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu mengaku siapa? Bintang timur, bintang fajar. Oke? Lalu dikatakan di Yesaya 14, bintang timur ini ingin menyamai Tuhan. Tetapi Tuhan malah mengatakan apa? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, tapi tidak diberikan sebuah tanda apapun kecuali anak manusia turun ke dalam alam maut. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Siapa yang kemudian mengikuti ajaran angkatan jahat bangkit pada hari ketiga? Karisteng. Oke? Siapa yang masuk ke dalam kubur? Nabi kami terangkat ke langit. Jadi yang masuk ke kubur siapa? Bintang timur. Yang bangkit pada hari ketiga siapa? Bintang timur. Siapa yang menyembah bintang timur? Karisteng. Kenapa Yesus memberikan kemudian tanda orang yang masuk ke dalam kubur kepada angkatan jahat? Ya karena kejahatan. Jahat satu komplotan dengan orang jahat. Iblis bersaudara dengan orang jahat. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan pada hari ketiga. Siapa pengikutnya? Karisteng. Siapa yang menyembah kepada bintang timur? Karisteng. Ada yang lain selain Karisteng menyembah bintang timur? Tak ada. Cuman Kristen. Siapa bintang timur ini? Yesaya 14. Lucifer. Diskusinya baik-baik, kawan. Kita akan jelaskan. Lalu bertanya Al-Quran, kita jelaskan Quran. Ya, Yesus ketika penginjilan selama 3 tahun, usia 30 sampai 33, tidak pernah sekalipun keluar dari mulut Yesus kalau dia adalah bintang timur.
Tapi ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata akan datang penyesat membawa dengan memakai namaku. Penyesatnya mengaku namanya Yesus. Yang datang ke Pulau Patmos mengaku namanya siapa? Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu siapa itu yang tiba-tiba muncul mengatasnamakan dirinya Yesus, bintang timur? Itu siapa? Yesus. Mustahile. Itu bukan Yesus. Makanya tema ini, ajaran siapa yang mengikuti iblis? Ya tanya. Kami juga umat Islam sujud. Umatnya Nabi Musa sujud. Daud Salomo sujud. Yakub sujud. Abraham sujud. Kalian salto. Ikut siapa? Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Tidak ada di situ dikatakan sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang jingkrak-jingkrak di hadapanku. Nggak ada. Nggak ada salto-salto kudus itu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tepuk tangan kudus itu mana ada. Yang ada sujud. 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 Wajah ke tanah. Ya, aduh, salam semuanya. Jadi kalau misalkan untuk masalah sujud tadi kalau dijelasin bahwa orang Kristen itu juga bukan gak bersujud ya, tetap juga ada. Dan cuman mungkin gak berlama-lama gitu, karena kalau sujud terlalu lama, lama-lama malah ketiduran kali ya gitu. Jadi memang Yesus berkata kalau berdoa tuh sama Tuhan kayak gini ya gitu. Jadi nggak usah berlama-lama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi berulang-ulang disebutkan, berkali-kali disebutkan gitu ya apa yang mau diminta gitu kan, seakan-akan Tuhan tuh nggak mendengar, seakan-akan Tuhan iman kita itu mulut kita ini lebih lebih penting daripada iman kita gitu. Tapi setiap apa yang kita sampaikan itu iman harus lebih kuat gitu, bahwa apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, apa yang kita imani itu itulah yang lebih penting gitu di hadapan Tuhan gitu, ketimbang kita sujud berlama-lama tetapi juga malah ketiduran gitu kan, jidatnya jadi sakit juga gitu. Nah itu semuanya juga udah diajarkan, makanya ada doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu berbicara tentang doa yang akan sangat memberkati ya, baik itu di kehidupan kita pribadi di dunia ini maupun di kerajaan surga. Dan isi dari doa Bapa kami itu sangat bagus. Dia dia berbicara supaya kita ini meminta segala sesuatu kedamaian yang ada di surga itu tuh juga ada di dunia gitu. Karena apa? Karena dunia ini kan sesuatu yang fana gitu. Sesuatu yang fana dan tempat yang sangat menyakitkan untuk kita yang hidup ini. Ada yang anak yatim, ada yang nggak punya uang untuk makan gitu, ada orang yang kesakitan luar biasa. Itu dunia ini dunia fana, dunia yang sangat menyakitkan untuk manusia. Nah tetapi di dalam doa itu ada doa yang diajarkan itu supaya kita tuh nggak merasa bahwa diri kita ini harus meminta sesuatu tuh yang berlebihan, tetapi ada sesuatu yang kamu minta dong segala sesuatu yang ada di surga itu supaya bisa kamu terima di dunia ini gitu. Nah, juga di dunia ini kan banyak pencobaan-pencobaan gitu. Pencobaan-pencobaan yang dari iblis itu benar enggak gitu kan, melemahkan iman kita. Makanya dalam doa Bapa kami itu ada juga supaya kita tuh meminta Tuhan tuh jauhkan kita dari pencobaan-pencobaan itu gitu. Nah, jadi ada cara berdoa yang Tuhan ajarin gitu. Dan kata Yesus justru dia berkata begini, kamulah sahabat-sahabatku. Artinya Tuhan itu sebetulnya dengan sangat baik sudah memberitahukan melalui kedatangan Yesus itu, ya kita tuh bukan sekedar hamba, kita tuh adalah sesuatu yang memang sangat dikasihinya gitu. Nah makanya bagaimana kita bisa membedakan Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang dengan iblis yang memang dasarnya dia adalah dipergunakan istilah apa ya? Dia hanya ingin manusia selalu tidak taat, selalu berada dalam kesalahan, selalu mati di dalam kesalahan dosa gitu. Dan sampai akhir
yang namanya iblis itu dari awal itu kalau bisa kita perhatikan ya, sosok dia itu dari awal memang hanya menyesatkan orang gitu. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan, selalu dia ingin supaya manusia itu tidak mendengar pada Tuhan gitu, supaya nggak taat gitu, melanggar. Nah, dia kenapa selalu melakukan itu? Oke, silakan. Kalau terlalu Saya panjang, mau tanya silakan. dulu nih kepada Putri Sion. Sabar. Lanjut ke Runda. Apa yang dilakukan Kristen yang merupakan firman Tuhan? Oke, yang dilakukan orang Kristen adalah ya lebih lagi kepada hati. Jadi pertumbuhan iman itu, pemahaman Mana dalilnya? tentang Dalil. Perintah dalilnya mana? perintah dalilnya ada sebentar ya. Ya, Maka yang dibilang itu yang penting adalah bersunat hati sebetulnya. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah kita supaya bisa hidup kudus. Sebentar ya. Ya, dalilnya mana? Jadi jangan cuma cuap-cuap tapi tak ada dalil. Enggak ada Bisa dalilnya, soalnya- Paman. Enggak, ibadah Bukan pengingat minggu, seperti makan minggu. babi, tidak bersunat. Itu semua prosesi-prosesi agama Kristen ini perintah dari mana itu? Karena itu yang bukan prosesi, Bang Juma. Oh, itu prosesi. Itu bukan prosesi orang Itu Kristen. prosesi ibadah. Itu perintahnya mana? Anda kan mengatakan kalau makan membantah babi. firman-firman Tuhan lah. Sekarang yang Anda lakukan mana firman Tuhan dasarnya nyembah Yesus ada firman Tuhannya. Merasulkan Paulus ada firman Tuhannya. Mengkitabkan perjanjian baru ada firman Tuhannya. Enggak ada. Yang kalian lakukan menjadi Kristen itu semuanya perintah manusia. Menjadi Kristen itu perintah manusia, enggak ada perintah Tuhan. Masuk ke gereja perintah manusia, ibadah minggu perintah manusia, nyembah Yesus perintah manusia, makan babi perintah manusia. Apa yang Kristen lakukan perintah Tuhan? Tak ada secuil pun. Silakan. Iya, topiknya kenapa Kalau perintah Tuhan yang kita lakukan bersama-sama saat ini sebetulnya Bang Zuma pun melakukan perintah Yesus ya. Bahwa di Markus 13 ayat 10 Injil ini harus diberitakan ke segala bangsa. Injil yang mana yang Bang menurut Zuma dan Yesus? Putri Tion. Injil mana? Yang menurut Yesus itu Injil Kalau mana? ngomong Injil, ya kalau ngomong Injil ini kan yang tertulis di Markus 13 ayat 10 Ya, Injil yang artinya mana? Injil emang Injil yang mana Bang? Injil yang di Ya, setahu bahas saya sekarang? nanti di Indonesia baru Kristen ini mulutnya bisa berkata Injil. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen menyebut Injil. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang Injil kami beritakan itu Bang, Injil yang memang di dalam Bible ini, yang Nah, sama-sama itu dia. kita sedang Sementara beritakan. Yesus tidak mengenal Bible Anda, itu masalahnya. Kalau Yesus kasih tahu sih Bang. Oh enggak ada itu, enggak ada. Bible yang Anda pegang hari ini itu karangan manusia-manusia yang hidup setelah Yesus itu terangkat ke langit. Nah, sedangkan hasil, sabar dulu. Sedangkan hasil penyelidikan daripada penulis kitab saudara, Lukas 6, Lukas 5, Matius 26, Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Tuhannya. Sementara kalian sujud? Enggak ada kalian sujud. Sama seperti iblis. Iblis pun tak sujud. Enggak, Apa bedanya dengan Kristen? Kristen pun tak sujud. Yesus sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Orang Yahudi sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Kristen ngapain? Tripping, Nyanyi kaman. joget. Joget-joget Bang. Ya, joget. Itu contoh dari joget-joget, mana? Bang. Yesus pernah joget. Daud kan joget-joget Bang. Yesusnya yang kubilang. Kalau Yesus kan gak menyembah dirinya sendiri lah. Hah? Apa ini? Yesus sujud kan berdoa menyembah diri. memelas kepada Tuhannya. Kau bilang hendak menyembah. Ilmu dari mana? Yesus sejak dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini kerjanya hanya ibadah. Tak ada kerja lain. Ibadah terus Yesus itu. Tak pernah dia meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Tidurnya pun ibadah. Lah Kristen ini apa? Apa yang Kristen lakukan berdasarkan perintah Tuhan? Tak ada sedikit pun. Dari Kristen tidur sampai dia terbangun, sampai dia tidur kembali, tak ada satupun perintah Tuhan yang Kristen lakukan. Bro, kalian ada enggak bro?
Saya tadi Islam kayak apa kalian bro? Bentar dulu, Adi. Adi sabar nanti. Ini Putri juga baru bicara dari tadi kok di sini. Bentar ya Adi ya. Oke, boleh lanjut ya Bang. Aduh, makasih banget nih. Ya, Tunjukkan kalau yang perintah dilakukan Tuhan yang oleh Kristen lakukan. Oke, yang kalau menurut Bang Juma, Injil ini Injil yang mana pertanyaannya ya? Ya artinya Putri juga harus berdasarkan Alkitabiah ya. Di dalam Markus 1 permulaan tentang Injil ya, nih kalau Putri baca. Permulaan tentang Injil, Yesus Kristus. Ya, nggak ada Injil yang lain. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, kalau berbicara tentang apa yang pernah ditulis Nabi Yesaya, nubuatan-nubuatan itu jelas ada, dan inilah permulaan Injil itu, bahwa Yesus yang ada di dunia dan dia melakukan segala nubuatan itu yang merupakan kehendak Allah telah dijadikan dan telah digenapi. Itulah permulaan Injil. Jadi Injil mana yang kita beritakan sesuai dengan perintah yang ada di Alkitab, kita sama-sama memberitakan Injil sesuai dengan Markus 13 ayat 10, itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baik Bang Juma dan juga Putri Sion, ini kita sama-sama sedang melakukan perintah Yesus itu. Perintah Tuhan itu. Gunanya untuk apa kita memberitakan firman ini? Karena Injil yang diberitakan ini memberikan kabar gembira kepada kita semua umat manusia yang dulunya berdosa, supaya kita ini mengetahui betapa besar dan luasnya kasih Allah mengasihi kita dengan cara demikian. Apa yang Dia mau adalah manusia ini tetap hidup. Jadi kita nggak mati lagi di dalam dosa, karena yang tadi disebutkan sama Pame, upah dosa itu adalah maut. Jadi bentuk upaya dan bentuk wujud dari kasih Allah yang dinubuatkan itu dijadikannya, dan itu sudah terjadi. Inilah yang kita lakukan Bang Juma. Kita sama-sama memberitakan ini supaya apa? Supaya banyak orang mengerti dari apa yang dinubuatkan itu, maksud tujuannya juga apa dari nubuatan itu. Nah, penginjilan ini gunanya untuk apa? Supaya kita tahu bahwa memang benar Allah itu maha kasih. Tetapi iblis itu tidak maha kasih gitu. Karena sejak semulanya memang iblis itu hanya ingin manusia mati dan binasa. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia akan selalu menjebak dengan tipuan-tipuan supaya tidak percaya. Kita lihat Adam dan Hawa. Waktu pada mulanya Allah sudah berkata, jangan kamu makan buah pohon itu. Tetapi si iblis datang, makan aja nggak apa-apa, kamu dapat hidup. Datang lagi Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya tidak mempercaya bahwa mereka datang dari Tuhan. Kamu akan selamat kalau kamu ikut bahtera ini. Nanti kalau kamu nggak ikut, itu air bah datang. Tetapi banyak manusia menertawakan mereka dan nggak percaya. Masa itu dari Tuhan? Nah, sampai pada penggenapan ya. Jadi sebelum adanya Yesus di dunia ini kan bukan ujuk-ujuk gitu, tetapi Tuhan memberitahukan dulu, sama seperti kepada Adam waktu awal. Jadi dia kasih tahu dulu nih, jadi saya akan menyelamatkan kamu. Itulah sebagai bukti kasihku supaya kamu kenal bahwa aku adalah Allah yang maha kasih. Nah, pada saat kita sudah menerima ini, mendongeng dulu biarkan. Oke, ya. Terima kasih Bang Juma. Silakan. Jadi pada waktu Tuhan sudah menyampaikan ini kepada para nabi, itu disampaikan kepada manusia dan itu dituliskan dan itu akan kekal sampai akhir zaman. Inilah yang kita lakukan Bang Juma bersama-sama, supaya apa? Penginjilan ini sampai ke ujung-ujung bumi didengarkan oleh semua manusia, menjadi kesaksian, dan kesaksian inilah yang akan mengadili kita semua. Artinya apa? Waktu kita pakai ini, kita coba lihat Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh berkata, ayo naiklah ke dalam bahtera ini, orang lain gak mau percaya. Sampai pada air bah itu betul-betul datang, barulah mereka mati ya di dalam air bah itu. Nah, sama kedatangan Yesus nanti yang kedua kali pun sama seperti itu. Orang akan ternyata iya ya, ternyata dia Tuhan gitu. Tapi orang nggak mau percaya bahwa ini. Kenapa ketawa ya? Sekarang ya, gini aja Putri Sion. Gini Putri Sion, gini. Yesus datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, menyerukan, menyuarakan, menggaungkan, meneriakkan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kepada dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri.
Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jangan, itu iman Anda. Yang saya tanya Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Dia sendiri yang berbicara kepada. Itu iman Kristen. Saya tidak tanya ke iman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel. Teriakan Yesus itu agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau percaya dirinya Tuhan itu sendiri. Dia biar supaya umat Israel itu Sebentar Pak Adi, tahan dulu Pak Adi sebentar ya. Oke, jadi bahwa Yesus itu sudah menyatakan itu dalam perbuatan ya, makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya bahwa aku daripada Allah, kamu seenggaknya percayalah dari perbuatan-perbuatan. Yesus mau orang-orang Yahudi percaya dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Tuhan itu ya, untuk sebentar Pak Adi, untuk awal-awal Yesus berada di dunia ini, memang semua orang itu tidak akan percaya ya. Jadi waktu itu Yesus akan mengatakan dia utusan, dan itu dikatakannya sesuai dengan maaf ya, sebentar. Yesus mau dipercaya agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Dalilnya Yohanes 14:31. Betul. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Muncul Kristen memutarbalikkan ajaran Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mati-matian mengajarkan kepada pengikutnya yang asli agar mereka percaya dirinya hanya utusan Tuhan. Benar, dia mengutus dirinya sendiri. Nenekmu kiper. Mana itu? Kembali kepada penjelasan saudara Sion ya. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Yesus penginjilan agar Bani Israel percaya dirinya adalah Rasulullah. Anda membaca Markus 1. Sekarang lanjutkan ke data nomor 14-nya. Apa kata Yesus? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah, bukan memberitakan buku Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Lukas, Roma, Galatia, Filipi. Bukan. Bukan itu yang diberitakan oleh Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Elohim sudah dekat, bertaubatlah dan percayalah kepada Injil. Injil yang mana? Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan surah-surah Paulus. Kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Saya ulang, dia bertemu dengan Filipus, tidak bertemu dengan Paulus, tidak bertemu dengan Lukas, tidak bertemu dengan Markus, tidak bertemu pengarang Yohanes dan pengarang Matius, tapi bertemu dengan Filipus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, yaitu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan Filipus, orang yang diberi legalitas untuk mengajarkan Injil adalah Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus itu? Mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan di Galilea? Yang Anda pegang hari ini hanya karangan-karangan wartawan yang Anda sebut dengan firman Tuhan. Karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Paulus, semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya hasil dari rekayasa mereka berdasarkan dari penyelidikan mereka. Sedangkan Injil kerajaan Allah, Injil yang Yesus beritakan dan Injil yang Filipus beritakan adalah buku yang berbeda, ketetapan yang berbeda, firman yang berbeda dengan apa yang Anda genggam hari ini. Kecuali Anda ingin membuktikan ada Injil Filipus. Mana? Tunjukkan ke saya ingin baca. Silakan. Jadi kalau dikatakan bahwasannya mana Injil Yesus Kristus itu adalah dia sendiri. Artinya Nenek Mukiper. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semuanya tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka yang menerima segala firman yang Yesus sampaikan percaya Yesus adalah Rasulullah. benar. Kamu katakan Rasulullah. Rasulullah itu.
Atau kenapa Anda menerima perkataan-perkataan wartawan dan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan menurut penelitian buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka sudah tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang yang telah menerima segala firman yang keluar dari mulut Yesus menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus itu siapa? Rasulullah. Kenapa Anda kemudian percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri?